Hai, kali ini kita akan coba mereview salah satu jenis kompor yang paling sering digunakan untuk berjualan racikan, yaitu kompor Rinnai tipe RI300HP. Kompor ini adalah kompor tipe high pressure atau kompor tekanan tinggi, sama seperti kompor Semawar atau kompor Zeppelin. Kompor jenis ini mampu mengoptimalkan tekanan gas yang keluar dari dalam tabung untuk menghasilkan semburan api yang kencang dan panas. Kompor ini merupakan tipe kompor komersial atau kompor untuk berjualan, bukan untuk penggunaan domestik atau rumahan. Selain banyak digunakan oleh pedagang peracikan, kompor ini juga banyak digunakan oleh pengusaha kuliner lain seperti pedagang gorengan, mie ayam, pedagang bakso, usaha catering, rumah makan, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan kompor ini dapat membantu mempercepat proses memasak, terutama saat harus memasak dalam volume besar atau dalam jumlah yang banyak. Nah, ini adalah penampakan kompornya. Tungkunya besar dan kokoh, terbuat dari besi cor, mampu menahan beban berat seperti kuali, panci, atau dandang besar yang terisi penuh. Dan ini adalah knop yang berfungsi sebagai pemantik sekaligus setelan volume gas. Untuk pemantiknya ada di bagian bawah sini, juga setelan angin atau damper untuk mengatur aliran gas agar bisa menghasilkan pembakaran yang optimal. Oh ya, kalau tungku ini kotor bisa dibersihkan dengan air dan sedikit sabun, tapi tidak disarankan menggunakan alkohol atau thinner ya. Ini adalah bagian burnernya, sama seperti tungku atau dudukan kompor tadi. Burner ini juga terbuat dari besi cor dan bisa dilepas. Bagian ini sesekali juga perlu dibersihkan dengan sikat dan kawat agar tidak ada penyumbatan aliran gas. Sesuai namanya, kompor ini harus menggunakan regulator high pressure, yaitu regulator yang sudah dirancang khusus untuk bisa mengatur, menyalurkan, dan menstabilkan tekanan gas yang keluar dari tabung LPG. Pada saat knop pengatur tekanan diputar maksimum, regulator high pressure bisa menyalurkan tekanan gas hingga 220 kPa. Sebagai perbandingan, regulator standar atau low pressure yang biasa dipakai di kompor rumahan itu hanya bisa menyalurkan tekanan gas sebesar 5 kPa saja. Kelebihan dari kompor high pressure, termasuk kompor Rinnai tipe RI300HP ini, adalah kemampuannya untuk memanfaatkan tekanan gas dari dalam tabung untuk mendapatkan semburan api yang kuat. Ini tentunya akan sangat membantu saat kita perlu memasak dengan cepat atau dengan volume yang banyak. Akan tetapi, selain kelebihan, hal ini sekaligus menjadi kekurangan dari kompor high pressure secara umum. Karena untuk bisa bekerja optimal, kompor ini membutuhkan tekanan gas yang kuat dari dalam tabung. Maka saat tekanan gas dari dalam tabung berkurang, yaitu saat volume gas di dalam tabung sudah tinggal sedikit, kemampuan kompor high pressure ini juga ikut berkurang. Semburan apinya melemah dan api menjadi lebih kecil dibandingkan saat tabung masih baru. Untuk lebih detail mengenai kekurangan kompor high pressure, bisa disimak di video kami lainnya ya. Tidak seperti kompor standar atau kompor low pressure, untuk membesarkan atau mengecilkan api kompor high pressure bisa dilakukan dengan dua cara. Cara pertama yaitu cara yang umum, dengan mengatur volume gas yang keluar. Caranya dengan memutar knop yang terdapat di badan kompor. Cara kedua dengan mengatur tekanan atau semburan gas yang keluar dari tabung. Caranya dengan memutar knop yang ada pada regulator, yaitu knop yang berwarna merah ini. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan kompor high pressure Rinnai ini
adalah setelan angin atau setelan udara kompor. Damper atau ulir pengaturnya terdapat di bagian bawah panel penutup selang dan pemantik. Dengan memutar-mutar ulir atau baut yang ada di situ, kita bisa mendapatkan setelan angin yang optimal supaya api yang dihasilkan berwarna biru dan panasnya bisa maksimal. Oh ya, mungkin ada yang bertanya juga bagaimana kalau kita menggunakan regulator standar atau regulator low pressure pada kompor Rinnai ini. Untuk mendapatkan jawabannya, mari kita coba lakukan eksperimen menggunakan regulator low pressure di kompor Rinnai 300 HP. Dampak pertama, ternyata kompor jadi sulit dinyalakan. Sehingga kita butuh alat bantu berupa pemantik tambahan dari luar agar kompor bisa menyala. Dampak kedua, kalau kita pakai regulator low pressure, kelebihan dari kompor high pressure ini jadi nggak bisa maksimal, nggak bisa kita optimalkan, karena apa yang dihasilkan jadi sangat kecil dan hampir nggak ada pressure atau semburannya. Nah, ini adalah besaran api maksimal yang bisa dihasilkan oleh kompor high pressure jika menggunakan regulator low pressure. Oh ya, buat kamu yang tertarik untuk membeli kompor Rinnai 300 HP ini, bisa dicari di marketplace online seperti Tokped atau Shopee ya. Karena berat kompor Rinnai ini lebih kurang hanya 7 kg saja, jadi sepertinya masih bisa dikirim menggunakan jasa kurir instan same day seperti Gojek atau Grab. Untuk di Jakarta, untuk kamu yang suka belanja offline, bisa dicek di pasar terdekat atau di toko-toko perabotan dan alat rumah tangga yang besar. Untuk di Jakarta, paling gampang dicari di daerah Pasar Senen atau di Harko Mangga 2. Harganya kompor Rinnai 300 HP ini berkisar di sekitar angka 700 ribuan. Kompor Rinnai ini bergaransi 1 tahun, servis dan spare part. Nah, ini adalah contoh kartu garansinya. Ini ada di dalam setiap dus packingan baru. Pastikan kamu mengisi dan mengikuti instruksi pengiriman yang tercantum di situ. Dan jangan lupa nota atau kwitansi pembelian jangan sampai hilang ya. Tempat servisnya juga tersedia cukup banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Selain pusat-pusat servis yang ada di kota-kota besar atau ibu kota provinsi, authorized service stationnya juga tersebar di berbagai kota kecil dan kabupaten, seperti di Wonosari, Pekalongan, Sukabumi, Sumedang, Lahat, Kisaran, dan lain-lain. Selain Rinnai 300 HP ini, ada juga kompor yang sejenis, yaitu Miyako tipe 388. Secara umum, tampilan dan performa kompor Miyako ini hampir sama dengan Rinnai 300 HP. Review detail dan komparasinya nanti akan kami bahas dalam video terpisah ya. Oke, demikianlah video review peralatan membuat racikan kali ini. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video kami lainnya. Sampai jumpa.